aku dulu tuh hobi dulu teman-teman ke rumah sakit. Itu karena apa? Karena saya kira itu penyakit jantung. Jadi kan kalau penyakit jantung itu akan pikiran kita itu kan sudah mengarah ke yang penyakit yang paling bahaya ya teman-teman. Ya itulah yang membuat kita timbul was-was, cemas. Itu teman-teman. Itu ritme jantung itu sangat kencang ya teman-teman. Jadi berdebarnya itu sangat kencang sekali ya teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Saya doakan semoga setiap hari semakin sehat, semakin diberi ketabahan, kekuatan agar kita itu cepat pulih ya dari penyakit asam lambung ini ya teman-teman. Saya kali ini tuh main di Tegalan ya teman-teman ya. Ini orang tua itu biasanya kalau musim hujan ditanamin jagung ya di sini teman-teman. Jadi saya biasa santai di sini teman-teman. Kalau sore-sore hari itu kan di hutan-hutan kan oksigennya kan masih segar ya teman-teman. Jadi terapi lah buat paru-paru ini biar lebih sehat gitu ya, lebih segar, banyak oksigennya ya teman-teman. Kali ini saya mau membahas tentang dulu itu ritme jantung itu sangat kencang ya teman-teman. Jadi berdebarnya itu sangat kencang sekali ya teman-teman. Jadi saya itu berpikiran itu sangat buruk sekali ya. Itu saya berpikiran itu jangan-jangan ini jantung, jangan-jangan ini jantung. Itu sangat tidak benar ya teman-teman. Kita itu hanya penyakit asam lambung. Tapi kenapa kalau asam lambung kok jantungnya kok berdebar-debar gitu ya? Pertanyaan teman-teman kan gitu ya pertanyaannya. Yaitu karena tubuh itu merespon teman-teman. Jadi kita itu karena cemas terus. Jadi otak itu siaga terus teman-teman. Kan seperti kalau orang perang gitu ya. Kan pasti siaga terus. Jadi kan adrenalinnya itu kan muncul terus ya. Jadi berdebar-debar terus gitu teman-teman. Itu pengalaman saya dulu ya teman-teman. Kalau berdebar-debar itu nggak usah cemas ya teman-teman. Itu pikiran kita itu merespon teman-teman. Jadi kita itu kurang tenang gitu ya. Usahakan teman-teman itu kalau muncul debar-debar itu nggak usah pikiran nanti mau ke dokter, mau ke rumah sakit. Nggak usah gitu teman-teman. Itu saya dulu sering sekali ngalamin teman. Pokoknya debar-debar langsung pergi ke dokter gitu. Ya, karena kan dulu belum tahu ilmunya ya. Padahal kalau tahu ilmunya itu kita berdebar-debar terus itu karena kita itu kurang gerak teman-teman, kurang gerak karena pikiran kita cemas terus, yaitu sebabnya itu berdebar-debar terus. Kalau dulu itu saya kalau lagi berdebar-debar itu langsung jalan-jalan ya teman-teman, agar aliran darah kita itu lancar ya. Jadi mungkin kan bisa terjadi ya, kita berdebar-debar itu karena setiap hari itu hanya duduk, hanya berbaring. Itu juga bisa jadi teman-teman. Pokoknya ya muter-muter lah, kita olahraga. Biar ritme jantung itu kembali stabil ya teman-teman. Pokoknya kita itu setiap hari olahraga teman-teman. Muter-muter lah. Intinya kalau kita takut pingsan, itu buang teman-teman. Itu hanya pikiran yang buruk ya. Itu nggak akan terjadi teman-teman. Kalau kita sudah makan, sudah minum tuh nggak mungkin terjadi teman-teman. Jadi kita itu usahakan olahraga ya. Ketakutan, kecemasan itu buang teman-teman. Itu yang menghambat kesembuhan kita teman-teman. Kalau aku dulu tuh hobi dulu teman-teman ke rumah sakit. Itu karena apa? Karena saya kira itu penyakit jantung. Jadi kan kalau penyakit jantung itu akan pikiran kita itu kan sudah mengarah ke yang penyakit yang paling bahaya ya teman-teman. Ya itulah yang membuat kita timbul was-was, cemas. Itu teman-teman. Pokoknya ya kalau kita sudah makan, sudah minum, jalan-jalan, nggak akan itu pingsan, nggak akan teman-teman. Ya benar sih saya pernah pingsan, tapi kan dulu kan belum tahu ilmunya ya. Iya wajar lah pingsan. Soalnya kan cuma sarapan. Jam 12 itu saya pingsan teman-teman. Itu karena
belum tahu ilmunya. Kalau sekarang udah tahu ilmunya, sarapan, jalan-jalan nggak apa-apa. Kalau dulu kan panjang, nunggu ngantri obat tuh panjang waktunya. Jadi langsung sampai pingsan gitu. Karena belum tahu ilmunya. Sekarang kan sudah tahu ilmunya. Kalau pengen jalan-jalan ya makan dulu, itu teman-teman. Pokoknya gak akan itu pingsan. Kalau pengen sembuh sekarang lo sembuh teman-teman. Pikiran-pikiran negatif itu bullshit semua itu bohong semua itu teman-teman. Itu hanya hayalan kita teman-teman. Karena was-was itu kan datangnya dari setan ya. Jadi ngapain kita pelihara? Kan mendingan kan kita kan mikir yang lain, yang fokus kesembuhan. Ini besok ini makan apa lagi nih yang sehat ini, biar tubuh kita itu cepat pulih. Itu teman-teman. Intinya kita kalau sering debar-debar itu karena kita itu sering was-was ya. Jadi tubuh kita itu waspada teman-teman. Kita itu hormon kebahagiaan kita itu kurang ya teman-teman. Jadi tidak stabil ya ritme jantung itu. Kita itu harus mikir yang bahagia teman-teman. Memang sulit saya dulu untuk bahagia itu sulit teman-teman. Tapi kita latih setiap hari ya. Tanamkan afirmasi positif setiap hari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya masih bisa bangun lagi di pagi hari ini. Alhamdulillah. Ini saya mau makan yang sehat teman-teman gitu. Pokoknya setiap hari seperti itu teman-teman. Tanamkan afirmasi positif setiap hari ya teman-teman. Bullshit itu kalau pingsan di jalan tuh nggak mungkin teman-teman kalau kita makan ya. Ayolah kita sekarang bangkit dari rumah ya. Jangan di kamar aja teman-teman. Jalan-jalan, ngobrol sama tetangga ya. Agar pikiran kita itu nggak mikir yang stres aja teman-teman ya. Mikir yang buruk aja. Kita ngobrol-ngobrol lah. Ini lihat ini kan seger banget ya teman-teman, lihat hijau-hijau gini. Kalau dulu saya itu nggak pernah teman-teman keluar rumah sama lihat-lihat hijau ini nggak pernah. Makanya itu yang mempersulit kesembuhan saya dulu teman-teman. Ini mumpung libur 2 hari ya teman-teman, kan tanggal merah sama minggu. Jadi saya bikin video teman-teman. Kalau kerja kan bikinnya itu malam, jadi kan kurang jelas itu karena kan belum punya peralatan syuting ya, jadi ya seadanya aja dulu teman-teman ya. Intinya kan saya itu membuat pikiran kalian itu jadi lebih tenang karena penyakit ini itu tidak berbahaya teman-teman. Itu dulu waktu saya sudah berdebar-debar kenceng itu teman-teman, langsung hobi ke rumah sakit, itu langsung cek EKG dulu teman-teman, tempel-tempelin di sini. Hasilnya apa? Hasilnya ya normal. Karena apa? Karena kita di rumah sakit saya itu sudah merasa tenang. Jadi ya kembali normal teman-teman. Kan aneh penyakit ini. Itu janganlah teman-teman itu hobi ke rumah sakit ya. Karena sakit ini itu tidak berbahaya teman-teman. Intinya itu fokus, tidak usah cemas, jaga pola makan, pola pikir, pola hidup. Pasti sembuh teman-teman. Setiap hari itu minum air hangat teman-teman pokoknya. Kita itu sama seperti orang-orang lainnya teman-teman. Pengen sembuh sekarang, sembuh teman-teman. Janganlah itu mikir pikiran seperti ini ya. Kalau aku dulu pikirannya itu seperti ini teman-teman. Kapan ya aku bisa kayak mereka ya, jalan-jalan, ketawa-ketawa, ngobrol sama teman. Ya itu sama teman-teman. Kalian juga bisa seperti itu. Pokoknya intinya harus cobalah. Minimal sama tetangga dulu. Nanti kalau sudah nyaman, kumpul sama teman-teman lebih banyak ya teman-teman. Dilatih dari sedikit-sedikit, nanti kan lama-lama kan menjadi bukit ya. Jadi kita itu pede lagi ya teman-teman. Jadi kebahagiaan kita itu kembali, sama detak jantung itu ya jadi normal lagi lah. Tidak duduk gitu ya. Oke teman-teman, video kali ini segini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.